Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu bergerak? Gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup itu akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak ini berguna untuk misalnya berlari, melompat, berenang, dan berjalan. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kita akan membahas dulu tentang alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia itu berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Salah satu fungsi tulang yaitu melindungi organ vital, diantaranya jantung, paru-paru, dan otak. Nah, di sini ada pengertian rangka. Apa itu rangka? Rangka itu kumpulan tulang yang tersusun secara teratur. Nah, kita bahas dulu fungsi rangka. Yang pertama, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang kedua, menentukan bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi tubuh. Nah, di sini ada rangka. Kan tadi rangka itu kumpulan dari tulang-tulang yang tersusun ya. Nah, di sini ada rangka-rangka yang tersusun jadi rangka manusia. Nah, di sini ada rangka kepala, ada rangka badan. Nah, di sini ada nama-namanya. Kita lihat tengkorak. Nah, ini namanya rahang bawah. Kemudian di bagian badannya ada tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, dan tulang punggung. Nah, ini di lengan juga ada yang namanya tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Sekarang kita ke bagian kaki, ada tulang apa saja? Yang pertama tulang paha, yang kedua tulang tempurung lutut, yang ketiga tulang kering, yang keempat tulang betis, dan yang kelima tulang pergelangan kaki. Nah, itu nama-nama tulang dari rangka manusia. Selanjutnya ada fungsi tulang tengkorak, yaitu untuk melindungi organ penting yang ada di kepala, contohnya mata dan otak. Di sini juga ada fungsi-fungsi tulang. Yang pertama, tulang lengan atas berfungsi untuk sebagian tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan di bagian bawah. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antar telapak tangan dan tulang lengan bawah. Ada juga tulang hasta berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya
otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Selanjutnya, ada tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Kemudian tulang kering berfungsi sebagai menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Kemudian ada tulang betis, yaitu fungsinya untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Kemudian tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai membantu untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Kemudian tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Nah, di sini ada tulang penyusun wajah manusia. Ada tulang apa saja? Yang pertama tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang belakang, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak aktif pada manusia dan hewan, yaitu berupa otot. Nah, ini. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Fungsi utamanya dari otot yaitu untuk bergerak. Nah, di sini ada macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya itu runcing dan mempunyai satu inti sel. Ya, di sini ya, satu inti sel. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Ini ya, banyak inti selnya. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Apa saja cirinya? Yang pertama, otot jantung itu berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung.
memiliki satu inti sel yang berada di tengah, ini inti selnya, bekerja tanpa kesadaran manusia, terus bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Yang pertama, melakukan peregangan. Yang kedua, melakukan latihan rutin. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.